Jadi tinggal masukin aja deskripsinya apa sih menurut semut emas, ya. Kita akan coba ya, lihat apa namanya, software dalamnya. Pencet ini. Oke, yang pertama adalah setting. Di setting pertama itu adalah Google Setting. Google Setting ada 5 ya. Ada input, ada FOV, HDMI resolution, fan auto atau fan speed. Oke, kita coba yang input. Inputnya kita ada VRX, HDMI, sama AV in. Oke, kita back. Dan di bawahnya kita ada FOV atau field of view. Jadi ada freestyle sama laser. Oke. Bawahnya itu kita ada HDMI resolution. Kita ada 960 atau 720. Ini untuk di Google-nya ya, bukan di DVR-nya. 960 atau 720. Oke. Kita back, dan ini fan, kalau kita pengen jadi auto atau on atau off. Oke, kita lupa hidupin fan-nya ya. Hidupin fan-nya dulu. Oke, habis itu di bawahnya lagi ini ada speednya dari 1 sampai 13. Jadi standarnya 1, standarnya 5, max fan-nya 13. Oke, yang kedua menunya adalah di setting adalah image setting ya. Kita bisa ganti image setting, kita bisa ganti brightness, colornya, kontrasnya, lumennya, sama aspek rasio bisa 4:3 ataupun 16:9. 4:3 ini buat teman-teman yang senang racing, 16:9 ini buat teman-teman yang senang freestyle atau cinematic drone yang lebih lebar lah ya. Dan back to default, bisa kita back to default. Oke, ketiga dari setting adalah user profile. User profile ini kita bisa nge-save ya. Misalnya kita mau save untuk freestyle atau cinematic. Jadi kita bisa save dulu, kita setting dulu, udah oke, kita bisa ke menu ini, ke save as. Dan dia akan buat menu baru di bawahnya. Oke. Keempat dan kelima ini adalah deep focus dan quick focus. Jadi gunanya adalah untuk kita nyeting FPD kita ya. Jadi cocok apa enggak, udah fokus apa belum gitu. Dan ini adalah quicknya. Kalau sobat mas lebih seneng yang quicknya ya, karena lebih kita bisa benar-benar fokusin, benar-benar bisa kelihatan garis-garisnya apa enggak gitu, dan lain-lain. Lebih enak dan lebih cepat. Jadi caranya adalah satu mata di kiri kita fokusin dulu, habis itu ganti ke mata ke kanan. Jadi kita lebih enak untuk nyetingnya di quick fokus ini ya. Oke, ada NX juga. Teman-teman kurang tahu, mungkin ini lebih ke Goose Protocol ya buat settingan ini ya. Ada tabelnya dan lain-lain. Oke, nanti kalau kita punya baru kita cobain ya. Oke. Fitur kita ada battery level ya. Jadi baterai kita bisa cek. Baterai ini adalah baterai yang dipakai sama Google-nya. Jadi dia bisa auto cek baterai levelnya berapa volt, size-nya berapa S,
Habis itu kita bisa mau hidupin low battery alarm apa enggak. Habis itu low cell alarm levelnya mau di berapa volt nanti bisa bunyi. Jadi kita tahu kalau baterainya sudah mau habis. Keren banget ya. Habis itu ada OSD, on display screen, mau dalam persentase ataupun dalam millivolt. Kita bisa pilih, ini kebetulan di millivolt ya. Dan OSD nya ini kita bisa pindah ya. Kita klik, kita bisa pindah ke kiri atas, bisa gerak tuh. Oke, kita juga ada standby di feature ya. Standby ini ada manual stand by sound, jadi bisa di on atau di offin. Yang yang kedua adalah berapa lama dia nanti baru bunyi. Oke. Di bawahnya kita ada lagi head tracker. Kita bisa setting kalau mau pakai head tracker. Kita ada juga heart tilt alarm. Kita bisa on offin sama berapa derajat dia. Dari 15 sampai 45 derajat ya. Begitu kita misalnya kita tunduk gitu, nanti dia akan bunyi dia. Nah, ini dipakai di fungsinya adalah kalau buat teman-teman yang mau long range, patch-nya biar nggak ke bawah dia. Oke, kita ada button setting. Button settingnya ada power mode, jadi kita bisa ganti-ganti ya ini ya. Power mode-nya mau di one press seperti yang sekarang Sobat Mas pakai, atau always on, jadi tidak colok aja langsung nyala, atau kayak DJI, long and short, jadi panjat sekali bisa tahan. Oke. Habis itu ada sound biar bisa on atau off, bunyi kalau kita pindahin pakai buat pilih-pilih bisa bunyi suaranya atau enggak. Joystick ini bisa left atau right, jadi mau pakai sebelah kiri atau sebelah kanan kita bisa pakai buat ganti-ganti ya. Oke, reverse joystick, jadi kita bisa reverse joysticknya kiri ke kanan ke kiri, atas ke bawah ke atas ya, jadi kayak gitu. Oke, sama quick image setting, ini bisa on sama off. Aduh, Sobat Mas pernah tahu yang ini apa ya. Oke. Akhirnya kita ada volume setting, sama record setting, sama format SD ya. Dalam volume setting ini ada mikrofon volume, receiver volume, output volume, sama AV atau VRX volume ya. Jadi kita bisa setting, bisa jadiin satu jadi di DVR-nya, jadi bisa ke record bareng-bareng. Oke. Untuk record settingnya kita ada auto DVR, ini bisa on sama off, jadi begitu di online bisa begitu kita colok ada feednya langsung rekam. Ada DVR button sound, ada suara, bisa ada suaranya. Ada auto delete, jadi kalau begitu full dia akan delete yang pertama dan yang akhirnya bakal direkam lagi. Sama ada DVR record time dari 3 sampai 30 menit ini. Kita bisa record per videonya, per rekamannya 3 menit sampai 30 menit. Oke, kita juga ada playback ya. Jadi yang sudah direkam di DVR bisa kita playback lagi pakai ini ya. Oke, ini juga ada connectivity. Connectivity kita ada FPV connect setting sama ghost setting ya. Ghost setting tapi bisanya juga pakai FPV connect ya, karena kita nggak ada jadi nggak bisa nunjukin function. Oke, ini ada kamera juga, dia pakai GoPro tapi nggak bisa kita coba karena dia mesti pakai FPV connect juga ya. Jadi FPV connect ini penting banget buat Orca. Jadi dia bisa ke GoPro, ke handphone. Jadi kita bisa lihat feednya dari Google langsung masuk ke handphone. Oke, yang terakhir ini adalah about. About ini ada info yang menurut Sobat Mas keren banget ya. Ada ID, firmware version, hardware version, uptime. Nah, ini paling keren. Jadi kita bisa tahu berapa lama pemakaian dari Google ini. Nggak bisa di restart loh yang ini. Jadi kadang orang bilang baru 2 bulan, ternyata pakainya sudah lama banget, sudah misalnya 1000 jam gitu. Berarti kan sudah capek banget ini Google. Jadi kita nggak bisa bohongin,
Google ini lama atau baru, berapa jam dipakainya. Kalau memang jarang, memang jarang. Ini kalau sudah misalnya 1000 jam dan lain-lain, berarti kan sudah waktunya elektroniknya untuk capek ya, ataupun sudah waktunya ganti. Oke, ada date and time, kita bisa ganti date-nya sama time-nya. Mungkin ini untuk di recording ya perluannya. Ada factory reset kalau mau di reset semuanya. Ada device info, speknya semua lengkap di sini ya, bisa lihat ya. Dan yang paling keren adalah ada other, kita bisa main ya, ada Snake, ada Pac-Man, ada Tetris, sama Snake ya. Oke, mau ke atas, oke turun, dan game over. Oke, kesimpulan Semut Emas untuk siapa sih Google ini? Google ini untuk teman-teman yang ingin layarnya lebih baik daripada VETSEC HDO2 maupun Skyzone 04X, dan yang ingin mencoba digitalnya HD0. Dengan kompensasi FOV pasti lebih kecil, tapi kualitas layarnya istimewa. Dan teman-teman yang ingin kerja di analog, nah senang nih digital nih, katanya nge-lag dan lain-lain, dan kepingin nge-share ke customer atau ke klien apa sih yang pilot lihat secara live di HP atau tablet, dengan tambahan hardware APV Connect, serta Semut Emas juga kagum ya sama fitur-fiturnya dari Orca yang benar-benar sangat bantu banget untuk para FPV pilot ya, yang Semut Emas sudah jelasin di video di belakang. Untuk harga, teman-teman tanya pasti harganya gimana nih, kayak mahal apa murah apa oke? Menurut Semut Emas harganya relatif mahal ya, karena sebagian fungsi digitalnya masih belum bisa kita pakai. Kalau kita nanti ke depannya bisa pakai, Semut Emas rasa ini memang harga yang cocok sih untuk fitur-fitur yang dia berikan. Dan untuk sementara Semut Emas cuma bisa bilang gitu aja, karena kita belum lihat gimana sih digitalnya dari Orca sendiri. Apakah bisa ngelawan digitalnya DJI? Itu yang perlu kita tunggu ya sampai tahun depan ya. Jadi itu aja kesimpulan Semut Emas. Oh, dan ini di video berikutnya ya. Ini kita mau cek untuk apa ya? Jangan lupa nonton ya di Semut Emas. Semut Emas nggak pernah bohong.